Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Denisa Marsha Aurelia. Saya akan menjelaskan psikologi fungsionalisme. Orientasi psikologi yang menekankan pada proses kejiwaan yang sedang dihadapi dan menghargai manfaat psikologi. Selain itu juga mempelajari fungsi kesadaran sebagai jembatan penghubung antara manusia dengan lingkungannya. Saya akan menjelaskan tentang E.L. Thorndike. Edward Lee Thorndike dilahirkan pada tanggal 31 Agustus 1874 di Williamsburg, Massachusetts. Ayahnya bernama Edward Robert Thorndike dan ibunya bernama Abila Thorndike. Ayahnya merupakan seorang mantan pengacara yang kemudian menjadi pendeta di sebuah gereja Metodis. Semasa kecilnya keluarganya sering berpindah-pindah di tempat tinggal. Ini dalam rangka pelayanan dalam berbagai sidang di daerah New England. Thorndike merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Ia memiliki kakak laki-laki bernama Ashley Horace dan adik laki-laki bernama Lynn. Thorndike juga memiliki seorang adik perempuan bernama Mildred, keluarganya yang merupakan penduduk asli dari negara Maine. Teori E.L. Thorndike. Nama teori belajar yang dibuat Thorndike adalah koneksionisme. Dalam behaviorisme, koneksionisme menjadi pelopor dalam teori belajar. Teori ini merupakan hasil percobaan yang dilakukan pada tahun 1980 dengan subjek berupa kucing. Eksperimen ini dilakukan dalam sangkar tertutup. Teori ini mengemukakan bahwa proses belajar yang dialami oleh individu utamanya dicapai dengan metode mencoba-coba dan membuat kegagalan. Thorndike menyebutkan bahwa uji coba dapat dilakukan oleh peserta didik yang belum tahu cara memberikan tanggapan. Karena teori koneksionisme juga disebut sebagai teori belajar coba-coba dan gagal, teori ikatan rangsangan tanggapan atau teori psikologi rangsangan tanggapan. Beberapa jenis hewan digunakan untuk mengetahui proses belajar dengan metode coba-coba ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifa Sabi Amri dengan NIM 0603523009. Ingin menjelaskan mengenai fungsionalisme dengan tokoh yang bernama William James. William James lahir di New York, Amerika Serikat pada 11 Januari 1842 dan wafat pada 26 Agustus 1910. Ia adalah seorang filsuf dari Amerika dan ia pernah belajar ilmu kedokteran dan pada 1907 ia juga pernah mengajar di Universitas Harvard. Pemikiran James. Pikiran bersifat personal, pengalaman diatur. Pikiran dan pengalaman berada di dalam perubahan yang konstan. Tidak ada dua pengalaman yang pernah identik. Ada keberlanjutan dan juga perubahan di dalam pikiran dan pengalaman. Pikiran bersifat kognitif, kesadaran bersifat selektif. Karya William James, puncak kreativitas kepenulisan William James tahun 1904 sampai 1905. Ia menulis kumpulan esai yang berjudul yang pertama, Essay in Radical di tahun 1912, kedua, A Pluralistic Universe pada tahun 1908 dan ketiga, Pragmatism pada tahun 1907. Hubungan dengan psikologi. Menurut James, psikologi tidak dapat membuktikan bebasnya kemauan karena konsep determinisme. James merasa bahwa penekanan yang lebih kecil seharusnya diletakkan pada pemahaman karakter persoalan yang cair dan mengalir di minat utamanya. Jadi, fungsionalisme memperluas lingkup psikologi dengan mencakup perilaku sebagai variabel dependen. Namun, bersama dengan strukturalisme, fungsionalisme masih menganggap psikologi sebagai ilmu pengetahuan, pengalaman sadar, dan metode penelitian utama sebagai introspeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ola Pratiwi dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai William James. William James adalah sosok filsafat yang lahir pada 11 Januari 1842 di New York City, Amerika Serikat, dalam keluarga yang dikenal dengan pemikiran filosofis. Ia adalah saudara dari Henry James, seorang penulis terkenal. James mengenyam pendidikan di rumah hingga 14 tahun sebelum masuk ke sekolah luar negeri. Pengajaran yang ia anut adalah James yang belajar ilmu alam
di Universitas Harvard sebelum beralih ke bidang kedokteran. Setelah beberapa waktu, ia beralih lagi, kali ini ke filsafat dan psikologi. Pada tahun 1872, ia menjadi profesor filsafat di Universitas Harvard. William James terkenal karena kontribusinya dalam pengembangan aliran fungsionalisme dan dalam psikologi. Karyanya yang paling terkenal, Principle of Psychology, menyumbang pada pemahaman tentang proses mental dan perilaku manusia. James juga dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam pragmatisme, sebuah aliran dalam filsafat yang menekankan arti praktis dan konsekuensialisme dalam pemikiran. Ia menyumbang dengan gagasan bahwa nilai kebenaran suatu konsep dapat diukur oleh konsekuensinya dalam kehidupan nyata. Akhir hidupnya, William James akhirnya aktif di berbagai bidang selama hidupnya. Ia meninggal pada tahun 1910 pada bulan Agustus tanggal 26 di Chocorua, New Hampshire. Karyanya terus mempengaruhi psikologi, filsafat, dan pemikiran ilmiah secara umum. Halo teman-teman, di sini Adina Silvara dengan NIM 0603523004 akan menceritakan tentang tokoh bernama Harvey Carr. Harvey A. Carr adalah seorang pendiri psikologi fungsionalis terkenal dengan pendekatan metodis dan menyeluruh terhadap ilmu pengetahuannya. Karyanya sebagian besar dikhususkan untuk mempelajari kognisi dan persepsi hewan. Carr berkolaborasi dengan John B. Watson dalam proyeknya yang paling terkenal, yaitu eksperimen Kerplunk yang terkenal. Carr menjabat sebagai ketua Departemen Psikologi di Universitas Chicago dari tahun 1926 hingga 1938. Dia juga menjabat sebagai Presiden American Psychological Association pada tahun 1926. Pengalaman eksperimental. Universitas Colorado memberikan pengalaman pertama yang unik dalam bidang psikologi. Instrukturnya, Arthur Allen, menyukai gaya bimbingan G. Stanley Hall dan memberikan Carr dengan tangan yang antusias dan kebapaan dalam pengembangan. Meskipun gaya seperti itu dikritik di tempat lain, Carr menghormati pengaruh Allen dan Hall. Meskipun universitas tidak memiliki laboratorium psikologi, Allen mendorong Carr untuk berinvestasi dalam psikologi eksperimental. Allen sendiri tidak terlalu peduli dengan peralatan dan mesin, tetapi melihat minat yang berkembang dalam pekerjaan eksperimental dan memperkirakan pertumbuhan di bidang disiplin tersebut. Sayangnya, kurangnya peralatan berarti bahwa peralatan yang digunakan hanya seadanya dan tidak pernah menghasilkan keberhasilan dalam penelitian mereka. Tahun berikutnya, yaitu 1902, Carr diberi beasiswa sebagai mahasiswa pasca sarjana di Universitas Chicago untuk mempelajari psikologi eksperimental. Carr mulai bekerja sama dengan Dewey, Angel, dan Watson, dan ia memiliki persahabatan yang erat dengan dua orang terakhir. Saat pertama kali melihat laboratorium tersebut, dia terkejut dengan bangunan kecil yang sudah sangat usang dan berantakan. Carr menganggapnya sebagai tidak layak untuk dihuni manusia. Terlepas dari itu, Carr berkolaborasi dengan Watson di lab dan memulai pekerjaannya dalam persepsi ruang. Persepsi penalaran spesial, navigasi labirin, dan kognisi hewan tetap menjadi minat utama Carr selama bertahun-tahun kemudian. Pada tahun 1905, Carr mempertahankan disertasinya, yaitu ilusi visual gerakan selama penutupan mata. Pengembangan ideologi. Carr kembali ke Chicago pada tahun 1907 dan bekerja dengan Watson dalam eksperimen Kerplunk. Carr bertanggung jawab atas penelitian hewan di Chicago pada tahun 1908 dan melanjutkan bidang yang telah mereka kembangkan. Dia menerbitkan berbagai macam subjek, meskipun karyanya selalu dicirikan oleh pendekatan yang hati-hati, skeptis, dan terkendali. Publikasi-publikasinya juga semakin matang seiring dengan perkembangannya, beralih dari topik-topik spesifik dalam psikologi eksperimental ke konstruk yang lebih luas. Carr semakin fokus pada konsep-konsep seperti pembelajaran, kesadaran, dan pikiran. Dia dikenal sering mempertanyakan ide-ide yang dianggap biasa oleh orang lain. Dia dengan hati-hati memeriksa kurva lupa, limas, dataran tinggi, rentang perhatian, dan memori. Minat Carr terhadap fungsionalisme semakin dalam, dipengaruhi oleh G.F. Stout, G.H. Mead, dan para kolega yang pernah bekerja sama dengannya. Dalam versi fungsionalisme Carr yang disebutnya sebagai psikologi Amerika, adaptasi dan efek pembelajaran ditekankan. Dia menemukan bahwa psikologi didefinisikan oleh aktivitas mental. Meskipun ia dikenal terbuka terhadap ide-ide baru, ia ragu-ragu untuk menerima behaviorism Watson, terutama karena bertentangan dengan gagasan
gagasannya tentang mentalisme. Dia menemukan dirinya sebagai seorang behaviorist dalam bidang psikologi hewan, tetapi tidak menerima pendekatan dalam psikologi manusia. Dalam autobiografinya, Carr mengakui bahwa ia berharap dapat melihat psikologi masa depan pada tahun 1990, meskipun ia khawatir hal itu akan sangat mengecewakan. Pengaruh fungsionalisme dan program psikologi Universitas Chicago berkembang pesat di bawah pengaruh Carr. Beliau menyatakan bahwa 131 gelar telah disentuh oleh pengaruhnya. 53 diantaranya adalah disertasi doktoral di bawah pengawasan langsungnya. Beliau terlibat dalam banyak komite psikologi dan memegang posisi sebagai editor untuk Journal of Experimental Psychology dan Journal of General Psychology. Tulisannya yang jumlahnya lebih dari 50 sangat berpengaruh dan beragam. Ia menulis 2 buku berjudul Psychology, A Study of Mental Activity dan An Introduction to Visual Space Perception. Dia menjadi presiden APA pada tahun 1927, memberikan pidato berjudul Interpretasi Pikiran Hewan. Dia memegang posisi yang sama di Asosiasi Psikologi Midwestern pada tahun 1937. Pada tahun 1938, Carr menjadi profesor emeritus. Pada tahun-tahun setelah pensiun, Carr mencurahkan energinya terutama untuk para mahasiswa di departemennya daripada untuk penerbitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Harada Tamtomo dari kelompok 2. Saya ingin menjelaskan salah satu tokoh dari fungsionalisme yang bernama William McDougall. McDougall lahir pada tanggal 22 Juni 1871 di Chadderton, Lancashire, Inggris. McDougall adalah seorang psikolog, biologis, dan filsuf asal Inggris. McDougall adalah salah satu tokoh pendiri psikologi sosial modern dan tokoh fungsionalisme. Kontribusi McDougall dalam psikologi meliputi peran pentingnya dalam gerakan fungsionalis yang menekankan pemahaman mengenai fungsi kegiatan mental dalam penyesuaian individu terhadap lingkungan. McDougall meninggal pada tanggal 28 November 1938 di Sussex, Inggris. Berikut ini adalah pemikiran dari McDougall. Yang pertama adalah naluri. McDougall memperkenalkan konsep naluri dalam psikologi dan menganggapnya sebagai kekuatan motivasional yang mendasari perilaku manusia. Ia meyakini bahwa naluri adalah warisan revolusioner yang memberikan panduan bagi individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua adalah emosi. Menurut McDougall, emosi adalah pengalaman subjektif yang muncul sebagai respons terhadap situasi atau stimulus tertentu. Ia menganggap emosi sebagai bagian dari naluri dan berperan dalam memandu perilaku manusia. Yang ketiga adalah psikologi sosial. McDougall dianggap sebagai salah satu pendiri psikologi sosial modern. Ia mengakui pentingnya faktor sosial dalam mempengaruhi perilaku dan emosi individu, dan bahwa individu merupakan entitas sosial yang selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Yang keempat adalah individualisme. McDougall menekankan pentingnya peran individu dalam memahami perilaku manusia. Ia menentang pendekatan mekanistik yang hanya mempertimbangkan stimulus atau respons, dan memandang individu sebagai entitas yang sadar dan bertindak bebas. Dan yang terakhir, yang kelima adalah idealisme etis. Salah satu aspek penting dalam pemikiran McDougall adalah idealisme etis. Ia menekankan pentingnya tindakan dan pilihan individu yang mengarah kepada kebaikan bersama dan peningkatan kualitas hidup secara sosial. Berikut ini adalah karya-karya dari McDougall. Yang pertama adalah bukunya yang berjudul An Introduction to Social Psychology di tahun 1908. Yang kedua adalah Body and Mind, A History and Defense of Animism pada tahun 1911. Dan yang terakhir ketiga yaitu The Group Mind, A Sketch of the Principles of Collective Psychology di tahun 1920. Sekian aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.